Saya pengen Jogja itu punya minuman khas, yaitu saya bikin tape lidah buaya yang saya itu pertama di Indonesia. Jadi awalnya dulu seperti apa Bapak bikin ini, terus kenapa tertarik bikin dengan lidah buaya? Karena memang selama ini saya sudah bergerak di bidang aloe vera udah sekitar tahun 2013, jadi saya selalu mengembangkan produk-produk inovasi terbaru untuk produk aloe vera. Bisa cerita sedikit Bapak untuk pembuatannya seperti apa Bapak? Jadi pembuatannya gampang, kita kupas lidah buaya, kemudian kita hilangkan lendirnya dengan garam, kita oleni, kemudian kita cuci di air mengalir hingga keset. Kalau mau bersih lagi kita tambahi dengan asam sitrat, kita oleni, cuci lagi dan keset. Setelah itu keset, kita mendidihkan air dengan kasih daun pandan. Setelah mendidih, baru kita masukkan potongan lidah buaya kira-kira 5 menit. Setelah itu kita angkat, kita tiriskan. Kemudian kita ngebus air dengan gula pasir. Setelah mendidih, kita angkat, kemudian kita tunggu kira-kira suhunya 40 derajat atau hangat-hangat kuku. Kemudian kita campur potongan lidah buaya itu dengan air gula tadi, kemudian kita tambah dengan biangnya khusus untuk tape lidah buaya. Itu kita fermentasi antara 18 sampai 24 sudah jadi minuman tape lidah buaya. Keunggulan dari kuliner ini apa Pak? Keunggulannya ini belum ada di Indonesia. Saya harapkan ini nanti bisa menjadi salah satu minuman khas milenial untuk Jogja ataupun Kulon Progo khususnya. Pak, kalau Khasiatnya sendiri mungkin ada Bapak? Lidah buaya itu sangat bagus, pertama untuk pencernaan, jadi untuk mah, untuk membersihkan usus, untuk diabetes, untuk kolesterol, dan untuk ini buang air besar yang susah, kita bisa menggunakan makan lidah buaya, akan lancar. Pak, produknya sendiri dari lidah buaya apa aja Pak yang udah dibuat? Kita punya es krim, punya keripik, punya kopi lidah buaya, punya coklat, punya instan, punya dodol, teh lidah buaya, bahkan ini yang belum kita luncurkan Yakult lidah buaya. Jadi aloe Kult nanti akan kita luncurkan juga setelah tape lidah buaya. Sudah dipasarkan kemana saja Pak? Kalau tape lidah buaya ini masih relatif baru, kita udah perkenalkan di Solo, di Cilacap. Jadi tanggapan mereka bagus. Kalau produksinya gimana sekarang? Produksinya di rumah di sini, jadi memang kita itu sebetulnya pusatnya pelatihan. Jadi kalau untuk produksi kita serahkan ke mitra-mitra binaan kita. Jadi kita hanya melayani pesanan-pesanan saja dan tamu-tamu. Kalau pesanannya gimana? Mungkin hitungannya per bulan berapa? Kira-kira sampai berapa lama? Ya kita punya omset antara 10 sampai 30 juta lah semua total, baik itu bibit, kuliner ataupun pelatihan itu kira-kira. Kalau dari segi bahan baku ada kesulitan nggak Pak? Ada beberapa kesulitan. Kemarin ada tawaran dari pabrik sampo di Surabaya itu minta pelepah yang beratnya 7,5 on. 7,5 on, jadi agak susah kalau kita mencari lidah buaya yang di atas 7,5 on. Kalau untuk yang pembuatan tape ini ada kendala nggak Pak dari Pak? Selama ini belum ada, mungkin banyak pesanan dari luar kota itu masih susah untuk pengirimannya, masih cukup mahal gitu. Karena kita tape itu ada airnya, jadi cukup mahal untuk ongkirnya. Kalau dari bahan baku pemilihannya seperti apa Pak? Yang penting tuh pelepahnya sekitar bobotnya minimal setengah kilo. Kita pilih yang tebel, yang keras. Terus untuk jenisnya sendiri? Kita punyanya jenis Sinensis dari Pontianak. Selain jenis itu bisa? Selain itu bisa, jadi apapun lidah buaya, mungkin lokal juga bisa, tetapi harus beratnya di atas 50 gram. Jadi untuk mengambil dagingnya. Ya, biar dagingnya lebih banyak, jadi kita lebih untung. Kalau kita kecil-kecil nanti banyak di kulit. Kalau keawetannya gimana sih Pak untuk tape lidah buaya? Kalau tape lidah buaya itu memang akan terfermentasi terus, jadi itu minuman yang harus disajikan dalam keadaan segar.
Kalau dikemas nanti bisa meledak pecah itu Harus minum kemasannya. saat itu juga ya. Iya, atau kita bekukan, kita frozen itu baru nanti bisa lebih awet. Kalau dibekukan bisa tahan berapa lama Pak? Ya bisa sampai 2-3 hari. 2-3 Intinya tape itu akan bertahan lama. Cuma kekurangannya dia kan lidah buaya itu memang akan terfermentasi terus. Jadi itu minuman yang harus disajikan dalam keadaan segar. Kalau dikemas nanti bisa meledak pecah itu Harus kemasannya. minum saat itu juga ya. Iya, atau kita bekukan, kita frozen itu baru nanti bisa lebih awet. Kalau dibekukan bisa tahan berapa lama Pak? Ya bisa sampai 2-3 hari. 2-3 Intinya tape itu akan bertahan lama. Cuma kekurangannya dia kan terfermentasi terus, kalau diwadahi rapat tertutup dia bisa pecah. Tapi kalau nggak tertutup dia akan awet. Makin lama memang rasanya akan manisnya makin berkurang, akan berkurang. Pak, kalau tapenya ini sendiri khasiat khususnya apa Pak? Yaitu untuk pencernaan tadi, penyakit emah, kemudian untuk menghangatkan tubuh juga bisa, untuk memperlancar buang air besar. Tapi tetap kemasannya lebih anak muda ya. Yeah. Kalau untuk idenya itu sejak kapan Pak pembuatan tape lidah buaya ini? Idenya udah sejak kira-kira 4 bulan yang lalu. Pemasaran melalui mitra-mitra gitu? Iya, kita hanya menerima pesanan-pesanan sama kunjungan.